Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang deret. Jadi kalau kita bicara tentang deret, berarti ada dua deret, yaitu deret ukur dan deret hitung. Kita akan bahas satu persatu mulai dari deret hitung terlebih dahulu. Oke, jadi insya Allah materi ini sudah kalian terima ketika sekolah ya. Jadi apa itu deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi kalau kalian sudah lupa, deret itu seperti apa sih tampilannya? Jadi tampilan deret itu seperti ini. Nah, kira-kira kalian sudah mulai ingat nih ya. Jadi di sini ada deret dari suku pertama itu 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30. Bisa kita lihat di sini bahwa perbedaannya atau selisih dari 5 ke 10, 10 ke 15, itu selisihnya adalah 5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembeda pada deret ini adalah 5. Ini merupakan deret hitung. Jadi selisihnya itu bisa plus atau minus. Nah, jadi yang paling kiri ini disebut dengan suku pertama. Jadi 5 ini adalah S1 atau suku pertama. Kemudian selanjutnya 10 ini adalah suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Itu adalah deret hitung. Lalu dalam deret hitung, bagaimana cara kita untuk mencari suku ke N? Ya, nilai dari suku ke N. Yaitu dengan rumus suku ke N sama dengan A plus N min 1 kali B. Di mana Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau S1. Kemudian B adalah pembeda. Jadi yang 5 tadi, contoh yang di awal itu adalah disebut dengan pembeda. Nah, bagaimana cara mencari pembeda? Jadi, jika diketahui suku secara berurutan, untuk contoh yang pertama tadi 5, 10, 15, kita kan tahu sukunya secara berurutan. Jadi nanti kalian tinggal hitung suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Gampang lah kalau diketahui secara berurutan. Jadi katakanlah suku kedua kurangi suku ke 1, atau suku ketiga kurangi suku ke 2. Permasalahannya adalah bagaimana jika diketahui sukunya tidak berurutan. Misalnya yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-10. Nah, gimana caranya untuk mencari B? Nah, caranya adalah menggunakan rumus ini. Jadi, N2 kurangi N1 dikali B sama dengan SN2 kurangi SN1. Jadi, katakanlah contoh yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-10. Berarti di sini, ya, itu 10 kurangi 5. N-nya yang dimasukkan, 10 kurangi 5 dikali B sama dengan nilai dari suku ke-10 dikurangi nilai dari suku ke-5. Itu adalah cara mencari pembeda jika tidak diketahui sukunya secara berurutan. Nah, dari rumus untuk mencari suku ke N tadi, ya, bisa kita ringkas rumus tersebut sehingga kita bisa temukan rumus baru, yaitu ternyata S1 itu sama dengan A. Kemudian S2 itu sama dengan A plus B. Jadi kalau N-nya dimasukkan dalam persamaan, sehingga 2 kurangi 1 menjadi 1, berarti bisa kita ringkas rumusnya A plus B. Kemudian S3 adalah A plus 2B, S4 A plus 3B, dan seterusnya. Oke, ini contoh. Katakanlah ada suatu deret 5, 10, 15, dan seterusnya. Berapakah suku ke-21? Nah, berarti kita pakai rumus yang tadi. Ya, rumus yang ini. Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti kita cari B-nya dulu. Ya, karena ini sukunya berurutan. Kita cukup lakukan pengurangan dari entah itu S2 kurangi S1, S3 kurangi S2. Di sini saya ambil contoh S2 kurangi S1, berarti 10 kurangi 5, hasilnya B-nya adalah 5. Ya, dari sini baru kita masukkan ke rumus itu. Berarti kita cari suku ke-21, berarti S21. Ya, sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya masukkan. A-nya berapa? Di sini A-nya 5. Bisa kita lihat, A itu adalah suku pertama. Ya.
5 ditambah N-nya 21 kurangi 1 dikali B-nya sudah kita cari adalah 5. Hasilnya adalah 105. Berarti suku ke-21 yaitu bernilai 105. Selanjutnya kita masih ada di materi deret hitung. Bagaimana cara mencari jumlah N suku pertama? Dikatakanlah saya mau cari jumlah 3 suku pertama. Kalau dengan contoh yang tadi ini, jumlah 3 suku pertama, ya udah tinggal dijumlahkan aja. 5 ditambah 10 ditambah 15, berarti 25, 30. Itu adalah jumlah N, jumlah 3 suku pertama dari kasus ini. Nah, permasalahannya adalah jika yang ditanyakan tuh bukan hanya 3 suku pertama. Kalau yang ditanyakan 100 misalnya. Kan kita nggak mungkin mau hitung satu persatu. Nah, sudah ada rumusnya untuk mempermudah kalian menghitung jumlah N suku pertama. Rumus yang pertama yang bisa kalian gunakan yaitu rumus ini. Ya, lambangnya adalah JN, J ke N, jumlah N suku. Sama dengan N per 2, S1 suku pertama plus suku ke N. Atau kalian bisa gunakan rumus yang kedua. Rumus ini. Yaitu JN sama dengan N per 2, 2A, A itu suku pertama, plus N-1 kali B, B pembeda. Jadi Pak, rumus mana yang kita gunakan? Ya tergantung soalnya. Kalau di soal yang diketahui suku pertama dan suku terakhir, berarti kalian gunakan rumus yang atas. Kalau di soal yang diketahui itu suku pertama dan pembeda, berarti kalian gunakan rumus yang bawah. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini masih soal yang sama seperti soal yang di atas tadi. Berapakah jumlah 6 suku pertama? Nah, ini masih gampang nih ya contohnya ya. 6 suku pertama, berarti rumusnya J6 ya. Karena JN, N-nya ditulis. Kalau N-nya berapa tuh di soal? Kalau 10 ya berarti J10. J6 sama dengan N per 2 dalam kurung suku pertama ditambah suku. Oh, ini kok S30 ini ya. Ini harusnya itu S6. Ya. S ke 6. Berarti nah ini harusnya S6. S6 nilainya 30. Nah, ini keliru saya ini ya. Berarti 6 per 2. Karena N-nya 6 di 5 ditambah 30. Dikalikan ketemu nanti hasilnya adalah 105. Itu adalah jumlah 6 suku pertama. Jadi kalau kalian hitung manual 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 nanti hasilnya adalah 105. Nggak perlu ngitung manual, kalian cukup gunakan rumusnya, ketemu hasilnya. Lebih cepat. Oke, itu adalah materi deret hitung. Sekarang kita masuk ke deret ukur. Ya, ada dua deret. Ingat, deret hitung dan deret ukur. Ini adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya itu berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya seperti ini. 5, 10, 20, 40, 80, 160. Oke, coba diperhatikan. Kira-kira polanya seperti apa? Oh, ternyata polanya 5 ke 10, berarti 5 kali 2 dengan 10. 10 ke 20, berarti dikali 2, 20. 20 kali 2, 40. Berarti, nah, kalau tadi di deret hitung kita sebut ini dengan pembeda, ya, kalau di deret ukur kita sebutnya pengganda. Atau ada di beberapa buku yang menyebutnya itu rasio, ya. Jadi nanti ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Samalah seperti tadi ya. Oke, bagaimana untuk rumus deret ukur? Bisa kalian cari dengan rumus Sn, yaitu suku ke N sama dengan A dikali P pangkat N min 1, di mana A adalah suku pertama atau S1. P adalah pengganda. Ingat ya, pengganda bukan pembeda. Kalau tadi itu pembeda, sekarang istilahnya adalah pengganda. N adalah indeks sukunya. Nah, untuk mencari P, kalian bisa gunakan cara ini, yaitu dengan cara nilai dari suku ke N dibagi dengan nilai
suku sebelumnya. Jadi katakanlah ini, berarti suku ke N dibagi suku sebelumnya 10 dibagi 5. Berarti hasilnya 2. Itu cara mencari P. Mungkin kalian akan temui rumus ini itu berbeda di buku yang lain. Bedanya hanya di pelambangan. Jadi gak ada masalah. Jadi ada buku yang menggunakan lambang bukan SN. Misalnya JN gitu ya. Gak ada masalah. Yang penting pasti rumusnya itu sama, hanya beda di pelambangan. Oke, dari rumus yang tadi bisa kita ringkas rumusnya ternyata sama seperti kasus yang deret hitung. Berarti untuk mencari S1 itu sama dengan A. S2 itu sama dengan A kali P. S3 sama dengan A kali P pangkat 2 dan seterusnya. Oke, ini contohnya. 5, 10, 20, 40, 80. Ini adalah pola deret ukur. Berapakah suku ke-8? Ya, kita udah tahu, oh ini polanya adalah perkalian nih. Ini deret ukur nih. Berapakah suku ke-8? Berarti kita pakai rumus ini. Ya. Kita cari P-nya. P-nya berapa nih? Berarti tinggal bagi aja 10 bagi 5. Ya, S2 dibagi S1. Suku kedua bagi suku ke-1. Hasilnya adalah 2. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Kita cari S8, suku ke-8. Berarti A-nya berapa? Lihat yang paling kiri, A-nya 5. A itu adalah suku pertama. Berarti 5 dikali 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 640. Berarti nilai dari suku ke-8 adalah 640. Oke, itu tadi untuk mencari suku ke N. Sekarang bagaimana untuk mencari jumlah N suku pertama? Nah, jadi ada dua rumus yang bisa kalian gunakan. Kalau penggandanya lebih dari 1, pakai rumus yang kiri. Kalau penggandanya kurang dari 1, kalian pakai rumus yang kanan. Ya, ini adalah rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari jumlah N suku pertama. Di mana JN itu adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, terus P adalah pengganda. Sama lah ya kalau keterangannya nih ya, seperti yang tadi. Kita langsung masuk ke contoh kasus saja. Ya, jadi kalian rumusnya tinggal pakai. Kita nggak belajar bagaimana menemukan rumus ini, kita langsung menggunakan rumusnya saja. Oke, di sini contohnya soalnya sama seperti yang mencari suku ke N tadi. Deretnya 5, 10, 20, 40, 80. Berapakah jumlah 5 suku pertama? Nah, ini yang berbeda. Berarti kita harus ngapain dulu? Kita harus lihat dulu P-nya ini lebih dari 1 apa kurang dari 1. Karena kan beda rumus kalau lebih sama kurang. Ya, kita cari P dulu. Berarti S ke N dikurangi S sebelumnya. Di sini saya pakai S2, S1, ketemu hasilnya 2. Berarti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang sebelah kiri tadi. Ya, kita pakai rumus yang ini. JN sama dengan A, P pangkat N min 1 dibagi P kurangi 1. Saya agak cepat ya, biar videonya itu nggak terlalu panjang. Kemudian, kita masukkan nilai P-nya ke rumus tersebut. Tinggal substitusikan saja. Masukkan A-nya berapa? A-nya 5. Kita tinggal lihat suku yang pertama, yang paling kiri. P-nya masukkan. Tadi sudah kita hitung 2. Dihitung semuanya. Ketemu nanti hasilnya adalah 155. Ini adalah cara menghitung jumlah N suku. Oke, ini adalah soal latihan yang bisa kalian coba. Ya, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai deret hitung maupun deret ukur. Oke, kita masuk ke penerapan ekonomi. Jadi namanya matematika bisnis pasti nanti ujung-ujungnya bagaimana matematika ini dikaitkan, diterapkan dalam ilmu ekonomi. Intinya itu kita ada di sana. Ya. Oke, penerapan yang pertama yaitu bisa kita terapkan ilmu deret ini pada peramalan perkembangan usaha. Ya. Contohnya, hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 360 juta dan 490 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualannya sebesar 230 juta. Oke, kalau kita amati di sini, berarti kita ini
menggunakan deret hitung ya, penerapan. Ya, jadi menggunakan deret hitung. Maaf ya tadi adik saya itu ya. Oke, ini menggunakan deret hitung. Jadi di sini kita lihat hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-5 dan ke-7. Berarti yang kita cari apa nih kalau sesuai deret hitung? Ya, bukan yang kita cari, yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah S5 dan S7. S5-nya 360 juta, S7-nya 490 juta. Nah, kita suruh cari berapa hasil penjualan pada tahun pertama. Berarti yang kita cari adalah S1. Berarti diketahui S5 360 juta, S7 490 juta. Oke, berarti pertama kita cari apa dulu nih? Ada dua pertanyaan. Carilah S1, penjualan pada tahun pertama, dan S ke N, ketika nilainya adalah 230 juta. Berarti kita pertama cari B-nya terlebih dahulu. Ya, ingat masih caranya ketika diketahui sukunya tidak berurutan. Karena di sini yang diketahui hanya suku ke-5 dan suku ke-7. Berarti kita menggunakan rumus yang paling bawah tadi, yaitu N2 min N1 kali B sama dengan SN2 min SN1. Berarti di sini karena kasusnya yang diketahui hanya suku ke-5 dan ke-7, berarti N7 min N5 kali B sama dengan suku ke-7 dikurangi suku ke-5. Masukkan aja. Berarti 7 kurangi 5 kali B. Nilai dari suku ke-7 berapa? 490 juta kurangi 360 juta. Kemudian kita hitung, nanti ketemu hasilnya B-nya sama dengan 65 juta. Kalau sudah diketahui B-nya, kita bisa cari nilai S1-nya atau nilai A. Ingat ya, S1 itu sama dengan A. Suku pertama itu sama dengan A. Berarti kita tinggal cari nilai A-nya atau nilai S1-nya dari ini. Entah kalian mau pakai S5 boleh, mau pakai S7 boleh. Saya di sini pakai S5. Masih ingat ya cara mencari suku ke N dalam deret hitung? Berarti S5 sama dengan A plus 4B. Coba diingat-ingat lagi. S5 sama dengan A plus 4B. Ya udah tinggal kita masukkan aja. S5-nya berapa? 360 juta. A-nya berapa? Nggak diketahui. Itu yang kita cari. A kan S1 ya. Plus 4B. B-nya 65 juta. Berarti kita masukkan. Ya, 4 kali 65 juta. A-nya digeser-geser-geser. 360 kurangi 260. Nanti ketemu A-nya sama dengan 100 juta. Setelah ini udah ketemu ya yang warna hijau ini. Udah ketemu 100 juta. Berarti suku pertamanya adalah 100 juta. Pada tahun keberapa penjualannya sebesar 230 juta? Ya, berarti kita nyari suku ke N di mana nilainya adalah 230 juta. Ya udah kita masukkan aja rumus dari mencari suku ke N. Deret hitung. Kita substitusikan yang nilainya sudah ada. Oke, nilai S ke N-nya 230 juta, nilai A-nya udah ketemu 100 juta, masuk semua di sini. N-nya yang kita nggak tahu, ini N keberapa? Ini yang mau kita cari. Ya, itu yang ditanyakan oleh soal. Dikali dengan B, B-nya udah ketemu, yang pertama kita cari, 65 juta. Ya udah tinggal hitung aja. Oke, berarti ini kita masukkan, ya 65 juta kali N, 65 juta kali min 1, sudah. Kemudian 65 juta N-nya kita pindah ke kiri biar enak. Berarti N-nya ketemu 195 juta dibagi 65 juta. Yaitu N-nya sama dengan 3. Artinya, berarti kita simpulkan bahwa penjualan tahun pertama sebesar 100 juta. Dan penjualan yang sebesar 230 juta itu terjadi pada tahun ke-3. Maaf ya, di sini agak ramai karena ada gawe di sini. Ya. Jadi banyak tamu saya, makanya agak ramai di sini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana penerapannya? Jadi deret itu juga bisa diterapkan pada bunga majemuk. Khususnya ini ternyata yang diterapkan adalah deret ukur. Kalau kita lihat dari rumus bunga majemuk, ini Fn sama dengan P 1 plus I pangkat N, itu dia identik sama dengan rumus dari deret ukur. Ya, sama dia, identik. Ya. Oh Pak,
setahu saya rumus bunga majemuk nggak seperti ini. Mungkin kalian lihat di buku lain, ini MN sama dengan MO 1 plus I pangkat N. Nggak ada masalah, hanya beda di pelambangan saja. Ya, rumusnya tetap sama, hanya beda lambangnya aja. Ya. Oke, rumus untuk bunga majemuk itu bisa kalian pakai dua rumus ini. Jadi kalau bunganya dihitung sekali dalam setahun, pakai rumus yang kiri. Ya, kalau bunganya dihitung lebih dari sekali dalam setahun, pakai yang kanan. Ya, jadi Fn itu adalah nilai akhir setelah periode ke N. Jadi tergantung soal ya. Nilai ini bisa nilai modal, bisa nilai tabungan. Kalau soalnya bunyinya tabungan, berarti nilai tabungan akhir. Kalau soalnya bunyinya modal, berarti nilai modal akhir. Ya. P itu adalah nilai awal, I adalah suku bunga per tahun, N jumlah tahunnya, M, kalau bunganya dihitung lebih dari sekali, ada baru nih, M kecil. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, dari rumus ini tadi bisa kita oprek, kita pindah, kita geser ke kiri, ke kanan. Akhirnya bisa kita temukan rumus baru yaitu untuk mencari P. P itu apa tadi? Yaitu nilai awal. Ya, ini adalah rumus untuk mencari nilai awal. Kita langsung masuk ke contoh. Tabungan Ahmad akan menjadi 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Berarti yang ditanyakan adalah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini. Yang ditanyakan adalah nilai awal. Berarti kita menggunakan rumus nilai awal. Ya. Karena di sini, di soal ini, ternyata bunganya dihitung sekali per tahun, kita pakai rumus yang sebelah kiri. Ya, yang ini ya. Oke, diketahui F3-nya itu 532.400, N-nya 3, I-nya 10% atau 0,1. Ya sudah, tinggal masukin aja ke rumus. Nggak bingung ya. Masukin N-nya 3, F-nya 532, berarti ketemu hasilnya 400.000. Artinya tabungan Ahmad saat ini adalah 400.000. Deret itu juga diterapkan dasar dari penaksiran pertumbuhan penduduk. Jadi kalau kalian amati di sini, rumus dari taksiran pertumbuhan penduduk itu identik atau sama dengan rumus dari deret ukur. Ya, artinya prakteknya contoh soalnya nanti pastilah sama lah jawabannya. Polanya seperti contoh-contoh yang saya contohkan di atas tadi. Oke, ini adalah tugas yang bisa kalian kerjakan terkait penerapan ekonomi pada deret. Ya, mau deret hitung maupun deret ukur. Silahkan dikerjakan, dicoba, kumpulkan sesuai deadline-nya. Ya, deadline-nya ini adalah H+3 seperti biasa. Instruksinya nanti sudah ada di Google Classroom. Oke. Jadi materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian baca di dua buku ini. Ya, bukunya siapa ini namanya ya, saya lupa yang biru ini ya, dan bukunya Dumairi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.